Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dengan NIM 1903683. Pada perkuliahan seminar literatur kimia yang dosen pengampukan oleh Bu Okta Suryani MSc PhD dan Bu Desi Kurniawati MPD. Pada makalah saya akan mempresentasikan makalah seminar literatur saya dengan judul topiknya itu tentang degradasi zat warna remazol yellow menggunakan metode fotosenolisis dengan bantuan katalis ZNO. Yang menjadi latar belakang itu pertama kita mengetahui perkembangan industri tekstil di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan banyaknya kebutuhan sandang dan pangan. Perkembangan industri tekstil ini juga berdampak buruk pada lingkungan hidup. Salah satu dampak buruk itu pada limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dapat berupa zat warna yang merupakan senyawa organik non-biodegradable yang mengandung senyawa azo yang bersifat sangat karsinogenik. Pada umumnya, industri tekstil menggunakan pewarna sintesis dalam proses produksinya. Kenapa? Karena pewarna ini lebih mudah diperoleh dan mudah dalam penggunaannya. Salah satu pencemaran zat warna adalah zat warna yang terbuat dari senyawa azo dan turunannya. Salah satunya industri tekstil yang digunakan yaitu dengan zat warna remazol yellow. Nah, banyak metode yang digunakan dalam proses pengolahan limbah cair ini, diantaranya ada menggunakan metode fisika, yaitu dengan cara pengendapan, osmosis terbalik, dan absorpsi. Dan ada juga menggunakan metode kimia, yaitu dengan cara ozonasi, klorinasi, dan fotosenolisis. Di antara metode tersebut, yang paling efektif digunakan dalam mendegradasi zat warna yaitu metode fotosenolisis, karena merupakan salah satu metode advanced oxidation proses yang mengkombinasi metode fotosenolisis dan senolisis. Zinc fotokatalis ZNO merupakan semikonduktor yang banyak digunakan sebagai fotokatalis untuk mendegradasi zat warna. Metode fotosenolisis itu kombinasi antara metode senolisis dan metode fotosenolisis dan fotolisis yang difotokatalis oleh ZNO. Kenapa ZNO? Karena ZNO memiliki beberapa kelebihan. Nah, diantaranya itu sebagai bahan oksidasi, aktivitas katalitik, memiliki band gap sebanyak 3,37 eF dan murah, tidak beracun dan tahan terhadap radiasi. Identifikasi masalah. Zat warna remazol yellow FG merupakan zat warna sintetis yang banyak digunakan di industri tekstil dalam proses pencelupan kain misalnya. Kemudian upaya untuk memaksimalkan proses degradasi remazol yellow menggunakan metode fotosenolisis yang menggabungkan antara metode fotolisis dan metode senolisis dengan katalis ZNO. Batasan masalah, metode yang digunakan adalah metode fotosenolisis dengan variasi waktu radiasi pada proses degradasi zat warna remazol yellow yang digunakan adalah selama 15, 30, 45, 60, 75, dan 90 menit. Variasi katalis ZNO yang digunakan adalah sebanyak 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh variasi radiasi yang digunakan terhadap degradasi zat warna remazol yellow. Nah, bagaimana pengaruh variasi masa katalis ZNO terhadap degradasi zat warna remazol yellow. Kemudian ada tujuan penulisan,
yaitu untuk mengetahui waktu optimum dari waktu radiasi terhadap degradasi remazol yellow. Kemudian untuk mengetahui persentase katalis ZNO optimum pada degradasi remazol yellow. Manfaat penulisan. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan, terutama di bidang fotokatalis dalam mendegradasi zat warna remazol yellow. Di bab 2 tinjauan kepustakaan itu remazol yellow. Remazol yellow merupakan zat warna sintetis yang banyak digunakan pada industri tekstil dalam proses pencelupan kain. Nah, zat warna remazol yellow FG merupakan zat warna yang cukup reaktif karena memiliki gugus vinyl sulfon. Remazol yellow dengan rumus struktur C18 H33 N2S4O12 Na3. Kemudian ZNO atau zinc oksida merupakan salah satu fotokatalis yang sangat efisien, tidak beracun dan stabil secara kimiawi. ZNO memiliki jarak pita atau band gap 3,37 EF dengan energi ikatan 60 MeV pada suhu ruang dengan struktur yang stabil. Ada 3 bentuk struktur ZNO, yaitu pertama ada bentuk rock salt, yang kedua ada zinc blend dan workjet. Fotolisis. Fotolisis merupakan metode penting dalam mendegradasi polutan organik yang ada pada air limbah serta diterapkan pada pengolahan air limbah tersebut. Proses degradasi suatu senyawa atau zat dengan adanya cahaya yang dapat membantu proses degradasi tersebut. Kemudian ada sonolisis. Sonolisis yaitu efek dari sonolisis ini pada air adalah memecah air H2O menjadi OH radikal dan H radikal yang dapat merusak senyawa organik dalam larutan. Mendegradasi senyawa organik dalam media air dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Fotosonolisis. Fotosonolisis merupakan kombinasi antara dua metode, yaitu fotolisis dan sonolisis. Fotosonolisis adalah reaksi yang disebabkan oleh penggunaan gabungan dan sinar ultraviolet dan ultrasonication dengan atau tanpa kehadiran katalis. Pada skema alat fotosonolisis itu menggunakan 3 lampu UV ya dengan daya 15 watt. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu spektrofotometer UV phase, yaitu untuk menentukan persentase degradasi sebelum dan sesudah didegradasi. Kemudian pada bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pada tabel ini, pada grafik ini dapat dilihat yaitu pada proses degradasi zat warna remazol yellow menggunakan waktu yang berbeda-beda. Yaitu ada yang menggunakan waktu 0 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit, dan 90 menit. Nah, pada sini dapat dilihat bahwa waktu optimum pada proses degradasi zat warna remazol yellow ini yaitu selama 60 menit. Nah, hal ini disebabkan karena persentase degradasi zat warna paling tinggi terdapat pada waktu tersebut. Persentase degradasi menunjukkan bahwa semakin lama proses fotosonolisis, maka persen degradasi semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya radikal hidroksil yang dihasilkan pada proses tersebut. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat disebutkan bahwa pengaruh waktu radiasi zat warna remazol ini yaitu pada waktu optimum 60 menit, dengan persentase degradasi 74,24%. Kemudian ada pengaruh degradasi menggunakan doping ZNO pada waktu optimum tadi, yaitu kita memakai waktu optimum 60 menit, itu dengan persentase doping ZNO itu sebanyak 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Nah,
pada grafik ini dapat kita lihat bahwa penurunan terjadi yaitu pada persen 25%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya penetrasi foton pada permukaan katalis yang berkontak dengan rautan remazol yellow. Menyebabkan banyaknya zat warna yang terserap pada permukaan katalis yang menghambat penyerapan sinar UV pada katalis. Nah, dapat disimpulkan bahwa penambahan doping ZNO pada waktu optimum 60 menit yaitu pada persen 25% merupakan doping optimum yang dihasilkan proses degradasi remazol yellow dengan persen degradasi 80,54%. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa waktu optimum pada proses degradasi zat warna remazol yellow yaitu pada waktu 60 menit dengan persentase sebanyak 74,24 dan degradasi remazol yellow menggunakan kata ZNO ya, pada waktu optimum 60 menit dapatkan bahwa persen degradasinya itu 80,54%. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya pada perkuliahan seminar literatur kimia ini. Kritik, saran, pertanyaan dipersilakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.